Kunci jawaban tema 8 kelas 4 halaman 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Hai adik-adik, masih dalam pembahasan materi buku tematik tema 8 kelas 4 daerah tempat tinggalku. Nah, sekarang subtemanya keunikan daerah tempat tinggalku. Pada halaman 61, setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Contohnya seperti ini. Saya tinggal di lingkungan yang masih asri. Ada aliran sungai di dekat perbatasan desa. Masih banyak lahan persawahan dan perkebunan. Masyarakat hidup dengan rukun dan damai. Sayangnya sebagian masyarakat masih suka membuang sampah di sungai, meskipun sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Kesadaran masyarakat masih kurang. Kemudian pada halaman 63, cerita berjudul Roro Jonggrang, termasuk cerita fiksi. Sebelumnya kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Cerita fiksi atau rekahan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Kemudian kedua, sebutkan tokoh utama pada bacaan yang berjudul Roro Jonggrang di atas. Tokoh utama pada cerita yang berjudul Roro Jonggrang yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Kemudian ketiga, sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan. Tokoh tambahan pada cerita yang berjudul Roro Jonggrang yaitu Biksumi, para dayang, dan pasukan jin. Lanjut pada halaman 64, ayo mengamati, perhatikan gambar di atas. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu apakah petugas kebersihan pada gambar itu melakukan gaya? Jelaskan. Ingat, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak itu disebut gaya. Maka pada gambar, satu orang petugas kebersihan melakukan gaya menarik, dan satu lagi melakukan gaya mendorong yang menyebabkan benda bergerak, sehingga inilah yang disebut sebagai gaya. Kemudian pada halaman 65, ayo mencoba. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan 1, menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatan 1, siapkan sebuah sepak bola. 2, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. 3, letakkan bola di lantai. 4, tendang bola ke arah temanmu. 5, minta temanmu menghentikan gerakan bola. 1. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Jelaskan. Bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. 2. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. 3. Kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi bola diam menjadi bergerak. Begitupun gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Pada halaman 66 sampai 68, percobaan 2. Menarik mobil mainan. Langkah kegiatan 2. 1. Siapkan sebuah mobil mainan. 2. Ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. 3. Tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. 4. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. 1. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya.
Terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. 2. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat, terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan. 3. Kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan. 4. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. 5. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Mobil mainan digerakkan dari lurus lalu berbelok, terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. 6. Kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Pada halaman 69, kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Contohnya, benda yang diam ketika ditendang menjadi bergerak. Besi yang awalnya diam ketika didekatkan magnet maka akan tertarik dan menempel pada magnet. Meja yang diam ketika didorong dapat berubah posisi. Mobil berbelok setelah kemudi diputar ke kanan atau ke kiri. Kiper menepis bola yang diarahkan ke gawang. Pada halaman 70-71, ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Hari ini saya telah belajar tentang teks fiksi, gaya, dan gerak. Materi apa saja yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan. Materi yang sudah saya pahami dengan baik adalah teks fiksi. Materi apa yang masih belum kamu pahami? Jelaskan. Materi yang belum saya kuasai dengan baik adalah tentang gaya dan gerak. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari? Saya ingin mengetahui lebih banyak pengaruh gaya terhadap benda.